Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-36 Kitab Mawa'izul Usfuriyah tentang keutamaan surat Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat Ali Imran. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakannya, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Fatihah kitab surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat surat Al-Imran, yaitu Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, sampai firman-Nya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, sampai firman-Nya, tanpa hisab. Ketika Allah yang Maha Luhur hendak menurunkan ketiga ayat itu, mereka tergantung di arsy, lalu berkata, apakah engkau akan menurunkan kami ke bumimu dan kepada orang yang bermaksiat padamu? Allah yang Maha Luhur menjawab, demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seseorang dari hamba-hambaku membaca kalian seusai setiap salat, kecuali aku akan menjadikan surga sebagai tempatnya, kecuali aku menempatkannya di Hadiratul Qudsi, kecuali aku memperhatikannya setiap hari sebanyak 70 perhatian, kecuali aku mendatangkan baginya 70 hajat setiap hari. Paling rendah adalah ampunan, kecuali aku melindunginya dari musuh, dan kecuali aku menolongnya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, sesungguhnya ada seorang dari Hawariyun, santri Nabi Isa alaihissalam, yang disebut nama dengan Na'uf al-Hawari. Ia bertekad untuk pergi ke Raja Persia dan mengajaknya menuju iman. Ia pun melihat anak-anak kecil sedang bermain tulang tumit kambing. Siapapun yang menang, maka ia akan mendapatkan 40 dirham. Na'uf al-Hawari pun memandang wajah anak-anak kecil itu. Lalu ia pun mengetahui permainan mereka. Ia pun masuk bergabung di antara mereka, lalu mengalahkan mereka semua. Dan di antara mereka ada putra dari seorang menteri. Ia berkata, wahai Syekh, pergilah bersamaku ke rumah kami. Na'uf al-Hawari pun berkata padanya, pergilah menemui ayahmu dan mintalah izin darinya. Anak itu pun pergi menemui ayahnya, lalu berkata, wahai ayahku, kami sedang bermain. Lalu datanglah seorang kakek yang sudah tua umurnya dan bermain bersama kami. Ia mengalahkan kami semua. Aku pun terheran atas pengetahuannya. Lalu aku mengajaknya ke rumah. Namun ia tidak mau dan berkata, pergilah dan mintalah izin dari ayahmu. Ayahnya pun menjawab, wahai anakku, pergilah dan datangkanlah ia. Anak itu pun kembali menuju Syekh dan mendatangkannya. Ketika Syekh memasuki rumah, ia berkata dengan menyebut nama Allah. Rumah itu terpenuhi oleh syaitan-syaitan dan mereka semua lari.
Ketika pemilik rumah meletakkan, menyuguhi hidangan di hadapan Syekh, maka datanglah para setan untuk makan sebagaimana mereka makan bersama para penghuni rumah. Syekh itu pun berkata ketika mengawali makan dengan menyebut Bismillah. Semua setan pun lari dan keluar dari rumah sambil terbirit-birit. Ketika telah selesai makan, menteri itu bertanya kepada Syekh, "Beritahu aku siapa kamu? Aku telah melihat ada keajaiban darimu yang aku belum pernah melihat dari seseorang sama sekali. Ketika kamu masuk rumah, larilah para setan. Hidangan pun diletakkan, disuguhkan, sedangkan kami sendiri tidak memiliki jalan untuk makan. Mereka makan bersama kami di waktu awal, lalu mereka lari ketika kamu datang. Aku pun mengetahui bahwa kamu mempunyai derajat luhur. Beritahu aku dan jangan menyembunyikannya." Syekh pun menjawab, "Iya, aku akan memberitahumu, dan jangan memberitahu seseorang atas perkaraku kecuali dengan izinku." Menteri pun menerima. Ia menjadikan janji dan perjanjian. Lalu Syekh berkata, "Sesungguhnya Ruhullah Nabi Isa alaihissalam telah mengutusku kepada kalian dan kepada raja kalian, agar aku mengajak kalian kepada Allah yang Maha Luhur dan kepada agama Islam, agar kalian menyembah Allah yang Maha Luhur dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dan menjadikan patung dan berhala kalian dibakar di dalam api." Menteri pun berkata, "Sifatilah padaku tentang Tuhanmu." Syekh pun menjawab, "Allah adalah Tuhan yang mana tiada Tuhan selain Dia. Dia menciptakanmu, memberimu rezeki, menghidupkanmu, dan mematikanmu." Menteri itu pun beriman kepada Allah, membenarkan dan menyimpan keimanannya. Pada suatu hari dari beberapa hari, menteri itu datang dari sisi raja dalam keadaan sedih dan cemberut. Lalu Syekh bertanya, "Wahai menteri, aku melihatmu dalam keadaan sedih dan cemberut. Apa yang membuatmu sedih?" Menteri itu pun menjawab, "Telah meninggal kuda raja. Ia menaiki kuda itu dan tidak mau menaiki kuda lainnya. Ia sangat mencintai kuda itu dari semua hartanya. Sekarang ia duduk bersedih atas kematian kuda itu." Syekh pun berkata, "Pergilah ke raja dan beritahu dia bahwa aku mempunyai seorang tamu." Ia berkata, "Jika raja mau menaatiku di dalam apa yang akan aku katakan, maka aku akan menghidupkan kudanya." Menteri itu pun pergi menemui raja dalam keadaan gembira. Lalu ia berkata, "Wahai raja, sesungguhnya aku mempunyai seorang tamu. Aku telah melihat ada keajaiban darinya." Menteri pun memberitahu raja tentang kisah tamunya itu dan keilmuannya. Tamuku berkata, "Jika raja mau mentaati di dalam apa yang akan aku katakan, maka aku akan menghidupkan kudanya atas izin Allah yang Maha Luhur." Raja pun menerima. Lalu pulanglah menteri menemui Syekh dan berkata, "Sesungguhnya raja mau menaatimu dan mengundangmu." Ketika Syekh telah datang di sisi pintu raja dan hendak memasuki rumah raja, ia berkata, "Dengan menyebut nama Allah,
Maka tiada tersisa setan di rumah raja. Ketika Syekh masuk, raja berkata, "Wahai Syekh, telah sampai padaku bahwa kamu bisa menghidupkan orang mati. Maka hidupkanlah kudaku ini." Syekh berkata, "Jika kamu mau mentaati di dalam apa yang akan aku katakan, maka aku akan menghidupkan kudamu atas izin Allah yang Maha Luhur." Lalu raja menjawab, "Aku mendengar dan taat. Perintahlah apa yang kamu inginkan." Syekh pun bertanya, "Apakah kamu mempunyai beberapa anak?" Raja menjawab, "Sesungguhnya aku mempunyai ayah dan istri, dan aku tidak mempunyai seseorang selain keduanya." Syekh pun berkata, "Panggillah mereka berdua." Lalu keduanya pun saling datang. Lalu Syekh berkata kepada raja, "Panggillah semua rakyat." Lalu raja pun memanggil mereka. Mereka pun semua berkumpul. Lalu Syekh memegang salah satu dari keempat kaki kuda itu sembari berkata, "Tiada Tuhan selain Allah." Bergeraklah anggota tubuh kuda yang dipegang oleh Syekh. Lalu ia berkata kepada raja, "Perintahlah ayah dan istrimu untuk memegang masing-masing satu anggota tubuh kuda, dan kamu juga memegang satu anggota tubuh kuda itu." Mereka pun memegang 3 kaki kuda. Lalu Syekh berkata, "Wahai raja, katakan, tiada Tuhan selain Allah." Raja pun berkata, "Tiada Tuhan selain Allah." Bergeraklah anggota tubuh kuda yang dipegang tangannya. Lalu Syekh berkata kepada ayah raja, "Kamu juga katakan." Ayah raja pun mengatakan. Lalu bergeraklah anggota tubuh kuda yang dipegang tangannya. Kemudian Syekh berkata kepada istri raja, "Kamu juga katakan." Istri raja pun mengatakan. Lalu bergeraklah anggota tubuh kuda yang dipegang tangannya, dan tersisalah tubuh kuda. Lalu Syekh berkata, "Perintahlah kaummu agar mereka semua berkata." Mereka pun berkata, "Tiada Tuhan selain Allah." Berdirilah kuda itu atas izin Allah yang Maha Luhur. Ia menghempas-hempaskan ubun-ubunnya, kepalanya. Mereka semua pun terheran atas kejadian itu, dan mereka semuanya memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.